Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Indina Nisa Zahra dengan NIM 24051204213 dari Teknik Informatika 2024G UNESA. Di sini saya akan melanjutkan praktikum saya dari mata kuliah Jaringan Komputer, yakni tentang simulasi routing dinamik OSPF di Mikrotik, yang bertujuan mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di Mikrotik dan mensimulasikan routing dinamik OSPF Mikrotik dengan JNS3. Skema jaringannya seperti sebelumnya, yakni tentang routing statik, sama persis. Dan di sini juga kita mengubah IP address-nya sama seperti di routing statik. Cuman perbedaannya yang sebelumnya ada bagian as. Jika ingin melanjutkan yang sebelumnya juga bisa, dan asnya kita hapus menggunakan ini saja. Nah, perbedaannya terdapat di sini. Di sini kita menggunakan setting routing OSPF. Sebelumnya kita coba, sambil kita coba, saya akan mulai dari awal. Kita buka dulu VirtualBox, lalu kita masuk ke bagian JNS3. Kita simpan dulu. Lalu kita buat skema jaringan persis seperti tadi. Yang pertama, kita memiliki 3 router dan 4 PC. Satu PC-nya kita ubah menjadi web server yang terhubung dengan router 3 nanti. Kita ubah PC 4 menjadi web server. Kita ubah namanya dulu. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Yang pertama kita hubungkan router 1 ke router 2. Dan kita hubungkan router 1 ke router 3. Dan kita hubungkan router 2 ke router 1. Lalu kita hubungkan router 3 ke web server dan router 1 ke PC 1 dan router lalu ke PC 2. Dari router 2 ke PC 3. Selanjutnya kita jalankan kita tunggu beberapa saat sampai semuanya berjalan hingga berubah menjadi hijau semua.
Nah, setelah semuanya selesai, kita masuk ke bagian ini dulu. Kita masuk ke bagian PC 1. Centang saja. Finish. Lalu kita masuk ke bagian Winbox. Klik di sini seperti biasanya, konekkan. Setelah itu, kita ubah bagian IP address-nya sesuai dengan di sini. Kita copy saja agar cepat. Lalu kita masuk lagi ke bagian sini. Sekian punya terminal. Kita paste. Enter. Dia akan muncul di sini. Lalu kita juga lakukan pada PC 2. Pada router 2 dan router 3 sesuai dengan IP address-nya masing-masing. Setelah selesai, kita lanjutkan ke bagian ini. Kita masuk ke bagian router 1 lagi dan ke menu routing OSPF. Kita masukkan ini. Masuk ke bagian networks. Kita tambahkan. Kita masukkan sesuai dengan perintah tadi, yakni yang pertama agar terhubung dari dari router 1 ke router 2 dengan 12.12.12.0/24. Oke. Lalu kita hubungkan juga dengan router 3, yakni 13.13.13.0/24. Dan yang terakhir kita sambungkan dari PC 1 ke PC 2 dengan kode 192.168.1.0/25. Oke. Setelah semuanya selesai, kita lanjutkan ke PC 2 dengan kode ini.
agar semuanya bisa terhubung. Router 2 kita di bagian PC 3, ini masuk ke bagian OSPF, dan juga kita tambahkan masuk ke bagian networks, kita tambahkan 12.12.12.0/24. Oke. Lalu 23.23.23.0/24. Oke, dan yang terakhir 192.168.1.128/25. Selanjutnya yang terakhir kita ke bagian router 3, yakni web server. Kita juga masuk ke bagian routing, OSPF, networks, tambahkan 13.13.13.0/24 agar mereka semuanya bisa saling terhubung. Dan yang terakhir 43.43.43.0/24. Selanjutnya kita cek di apakah ada tambahan DAO di bagian router 1, router 2, dan router 3. Di bagian IP routers, di sini list, di sini sudah terdapat DAO yang kita tambahkan tadi. Kita cek juga bagian di sini. Di sini sudah ada, dan yang terakhir di web server sudah ada semua. Selanjutnya kita coba buktikan. Kita coba dari PC 1. Kita buka command prompt. Kita ketikkan ping 43.43.43.1, kita enter. Oh maaf, saya lupa menyambungkan ini. Di sini sudah connect, kita konekkan juga bagian router 1 dan router 2. Maaf, PC 2 maksud saya. Dan PC 3 lalu web server. Kita masuk juga seperti ini.
Selanjutnya PC3. Dan yang terakhir, web server. Nah, sudah. Selanjutnya kita coba lagi memanggil yang tadi. Dan buka command prompt ping 43.43.43.1. Nah, di sini bisa terpanggil. Dan kita juga coba menggunakan tracer 43.43.43.1. Selanjutnya kita coba dari router 2 yakni PC3. Kita juga coba apakah dia sudah tersambung. Dan kita juga coba menggunakan tracer 43.43.43.1. Dia sudah berjalan dengan baik. Karena sudah berjalan dengan baik, kita coba lanjutkan lagi. Sekarang selanjutnya kita mendownload ini. Kita coba masuk ke bagian ininya. Setelah selesai kita lihat dulu. Kita coba masuk ke bagian web server. Dan masuk ke bagian My Dokumen. Lalu kita coba pindahkan ini. Selanjutnya kita install di sini. Next. Kita install Apache dan PHP saja karena yang lain tidak terpakai. Bukan tidak terpakai, tidak kita gunakan. Lanjut. Next. Kita tunggu beberapa saat. Skip saja.
Nah, setelah selesai kita finish. Lalu kita coba cek dengan mengetikkan localhost. Maaf, sebentar. Kita run dan kita run. Lalu kita start Apache-nya, dan di sini Apache-nya sedang berjalan. Lalu kita cek exam-nya dengan mengetikkan localhost. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa exam-nya sudah berjalan. Selanjutnya kita cek instalasinya di exam tadi. Di exam-nya di local disk C exam htdocs. Nah, selanjutnya karena di sini kita memiliki dua dan mereka akan menjalankan yang pertama PHP dan kita ingin menjalankan yang HTML, maka kita ubah edit PHP-nya, kita rename dan akhirnya kita kasih XX agar dia tidak berjalan. Lalu kita edit indeks HTML-nya. Setelah itu kita ubah ini menjadi yang sesuai dengan yang disuruh tadi, yakni sesuai ini. Kita salin, pindah ke bagian sini. Kita ubah, dan ubah ini menjadi, terserah kalian mau kalian ubah menjadi apa. Saya menggunakan nama saya sendiri. Selanjutnya kita tes di bagian localhost tadi. Dengan tekan dan di sini sudah berjalan. Dan sekarang kita coba menggunakan PC 1. Di sini kita coba masuk. Kita ketikkan 43.43.43.1. Nah, dan di sini juga berjalan, berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita coba juga di router 2, yakni PC 3. Kita ketikkan juga 43.43.43.1.
Nah, dia juga sudah berjalan. Jadi web server ini sudah bisa kita akses dari semua PC. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian DNS. Nah, di sini kita lakukan juga sesuai perintah, kita membuat DNS 3 di router 3, yakni dengan allow remote request. Berarti kita masuk ke bagian web server lagi. Lalu kita masuk ke bagian DNS. Lalu kita masuk ke bagian IP, DNS, allow request, kita ketik sesuai dengan ini. Lalu kita tambah statiknya, tambahkan. Lalu kita ketik sesuai perintah, yakni kita ketikkan jarcom.com. Lalu kita arahkan ke 43.43.43.1. Klik OK. Selanjutnya kita cek menggunakan PC 1. Dan pastikan ininya mengarah ke router 3. Di sini DNS servernya tadi router 3 adalah 13.13.13.3. Oke. Nah, setelah selesai kita juga coba gunakan ini. Kita masuk, coba kita cari apakah dia nyambung ke jarcom.com tadi. Kita enter. Kita cek apakah ada yang bermasalah. Kita coba lagi. Oke, close. Kita coba menggunakan jarcom.com tadi. Mungkin servernya rada bermasalah. Kita juga coba dulu di router 2, yakni di PC 3. Selanjutnya kita coba masuk di bagian sini dengan mengetikkan menyambungkan DNS-nya, yakni 23.23.23.3. Oke. Close. Kita coba akses juga dari sini dengan jarcom.com. Tapi ternyata di sini DNS-nya kita tidak bisa menyambung. Kita juga coba dulu lagi di PC 3. Yakni kita jangan lupa dengan seperti sini, lalu kita hubungkan. Close. Kita ketikkan jarcom.com.
sama saja. Ya sudah, kita coba lanjutkan saja dulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian failover. Kita ketik ini, lalu kita masukkan ke semua router. Bagiannya terminal, kita paste di router dulu juga. Web server, selanjutnya kita coba yang tadi tidak bisa dari PC 1 dengan mengetikkan tracer jarcom.com. Dan di sini target jarcom.com tadi bermasalah. Dikarenakan jarcom.com-nya kita tidak bisa, kita juga bisa memakai 43.43.43 tadi. Kita lanjut saja. Sekarang masuk ke bagian. Dan ini tadi jika bisa, dia ada coba putus kabel menggunakan yang kita coba barusan. Selanjutnya kita coba bagian membuat koneksi ke internet. Selanjutnya kita sesuai dengan ini, kita masuk ke bagian ini, lalu kita ketik ini, kita coba dulu dengan masuk ke GNS3, lalu kita di sini edit preference, setelah itu built-in cloud nodes, kita bikin new, kita namakan dia internet, finish, lalu kita edit. Setelah itu kita pilih internetnya ini, ke bagian, lalu kita centang bagian ini, lalu kita masuk, pilih wifi, lalu add, setelah itu oke. Selanjutnya karena di sini sudah ada, kita masukkan dulu, kita taruh di atas bagian router untuk menjadikan dia internet. Kita ubah namanya menjadi internet. Oke. Lalu kita sambungkan menggunakan Ethernet 3 ke WiFi. Selanjutnya kita masuk ke bagian router 3. Kita masuk ke bagian mesin, lalu setting. Lalu kita ke bagian network. Lalu kita masuk bagian sini ke bagian network di adapter 3, di adapter 4. Kita ubah menjadi bridge. Dikarenakan error, kita coba restart dulu. Dengan cara kita masuk ke sini, kita coba start dia lagi.
Tunggu beberapa saat. Setelah dia selesai, nah dia sudah berjalan lagi dan running lagi. Kita kembali lagi. Selanjutnya perintahnya adalah setelah selesai, kita masuk ke bagian ini. Lalu kita tulis bagian ini, jalankan ini IP DHCP client at ether 4. Kita masuk ke bagian web server. Lalu kita masuk bagian IP DHCP client. IP DHCP client at, kita ubah ke ether 4. Oke. Dan di sininya IP-nya sudah keluar, maka dia sudah, tandanya dia sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian terminal. Ini sudah terhubung ke internet, kita coba buktikan dengan pin 8.8.8.8. Nice. Nah, lalu selanjutnya kita masuk bagian firewall. Buat firewall melalui ether 4 dengan masuk ke bagian IP firewall NAT ether 4 action lalu mask query. Lalu kita masuk lagi ke bagian web server. Kita masuk ke bagian IP firewall, situ ke bagian NAT. Lalu kita tambahkan, lalu ini sudah, lalu kita pilih, lalu interface ini ether 4, lalu di actionnya ini adalah mask query. Oke. Nah, setelah selesai, kita masuk ke bagian selanjutnya. Aktifkan router 3 menjadi default gateway. Karena default gateway-nya ini nanti ada di router 3 dengan menjalankan seperti ini. Routing OSPF interface default is type 1. Lalu kita masuk ke bagian routing OSPF, lalu instance default route, lalu ininya kita ubah menjadi always step 1. Oke. Dan yang terakhir kita coba, yakni bisa terhubung internet dengan browsing menggunakan Firefox. Kita cek dulu di router 1 apakah ada ini default route-nya tadi. Ini sudah ada. Nah, di sini sudah ada. Kita coba menggunakan ini lagi. Kita cek dengan anggap google.co.id. Maaf. Google.
Nah, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita coba di PC3. Ini router 2. Kita cek dulu. Nah, di sini juga sudah ada. Kita coba masuk juga. Kita cari Google. Nah, di sini dia juga sudah bisa terhubung ke internet. Sudah selesai, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.